digunakan ketika area yang diputar itu menempel langsung pada sumbu. Nah, seperti kerucut ini yang garis ini itu bidang koordinatnya atau kita namakan itu sumbu. Seharusnya di sini kan sumbu Y. Nah, jika kita memutar segitiga siku-siku itu dia akan menempel langsung di sumbu, dan di sini ini sebenarnya bukan garis tapi dia agak bulat. Dia berbentuk kerucut. Dan metode cakram ini tidak kalau kita putar dia itu akan akan berlubang, tidak berlubang, dia akan lingkarannya itu lingkaran penuh, tidak seperti metode cincin. Untuk volumenya itu kita memakai pi dan r kuadrat per h. Kenapa cuma satu saja r-nya? Karena di sini tidak ada lubang, jadinya tidak ada yang namanya jari-jari luar dan jari-jari dalam, cuma hanya namanya itu jari-jari saja. Dan h-nya itu adalah tinggi dari sumbu tersebut. Hanya itu adalah ketebalan irisan. Biasanya yaitu tentukan volume benda putar apabila daerah jari-jari yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan sumbu Y sama dengan X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Nah, langkah pertama yang kita cari itu adalah jari-jari, karena jika kita masukkan terus ke dalam rumus itu tidak perlu mengetahui jari-jarinya itu apa. Jadi kita harus mencari jari-jarinya dulu. Nah, jari-jari dari sumbu jari-jari kita taruh, karena sekatan jari-jari itu adalah R. Nah, jarak dari jari-jari itu kan jarak dari sumbu X ke kurva adalah Y sama dengan Y sama dengan akar X. Jadi R-nya itu adalah akar X. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan yaitu jari-jari. Terus kita akan mencari batasnya itu biar kita mudah di saat mencari integralnya nanti. Jadinya yaitu daerahnya itu kan dimulai dari Y sama dengan X, yaitu atau kita bilang Y sama dengan X sama dengan 0 dan berakhir di X sama dengan 4. Jadinya batas integralnya itu adalah batas integral dari X, batas integralnya adalah dari 0 sampai 4, karena dimulai dari Y sama dengan itu sampai garis X sama dengan 4. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Pi sama dengan Pi R kuadrat H. Pi R kuadratnya ini adalah akar X kuadrat kali dx. Nah, seperti yang saya katakan di integral di metode cincin tadi, ini di sini memiliki 2, karena kita akan menghilangkan akarnya, maka ini sama-sama kita coret atau sama-sama kita kalikan. Jadinya dia menjadi X saja, Pi X dx. Nah, sekarang kita akan mencari batasnya. Batasnya itu kan dimulai dari sini, dari akar X sampai X sama dengan 4. Jadi batas integral itu dari 0 sampai 4. Sekarang kita akan mencari, kita akan masukkan ke dalam rumus. Atau kita bilang susunan rumus integralnya Pi sama dengan integral 0 karena X-nya ini dia jadinya akar X kuadrat per dx. Pi 40. Untuk menghilangkan akar itu sama-sama kita kalikan, jadinya dia jadi X dx.
Sekarang kita akan mencari nilai batasnya. Sebelum kita mencari batasnya, kita akan mencari anti turunannya. Anti turunan dari X itu adalah X kuadrat per 2 dx. Sekarang baru kita akan mencari anti turunan. Sekarang baru kita akan mencari batasnya dari nilai ini. Sekarang kita akan masukkan nilai batasnya 4 dan 0. Jadinya batas Pi sama dengan 4 kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Nah, 4 kali 4 kuadrat itu adalah 16 per 2. 0 ini kita anggap terus selesai. Karena apapun dikalikan 0, hasilnya tetap akan mendapatkan 0. Jadinya 16 bisa dibagi dengan 2. 16 bisa dibagi dengan 2, jadinya 8. Maaf, sebelumnya saya ketinggalan pi. Di sini dia ada pi sebenarnya. Jadi volume dari G sama dengan akar X dan garis X sama dengan 4 adalah 8 pi. Sekarang kita akan memasuki metode kulit tabung.